Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan fokus dengan kalian teman-teman yang ada di kelas 12, khususnya kalian yang ada di kelas 12 SMK. Tapi untuk teman-teman yang kelas 12 SMA atau MA juga diperbolehkan untuk menyimak video ini. Dikarenakan mulai minggu-minggu ini kelas 12 sudah disibukkan dengan ujian kelulusan. Jadi di sini saya mau mencoba untuk menyajikan pembahasan soal-soal ujian. Dan pada video kali ini saya akan menyajikan soal berupa dialog yang pernah disajikan pada ujian nasional. Kenapa saya menyajikan soal ujian nasional? Walaupun kabarnya ujian nasional itu di tahun ini ditiadakan, tapi kan kelas 12 ini masih ada ujian, yaitu ujian sekolah, di mana soal yang disajikan ini tidak jauh berbeda dengan ujian nasional dan polanya sama. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan soal-soal ujian yang ada di ujian nasional. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan soal ujian nasional SMK Bahasa Inggris tahun 2013 nomor 38. Di sini ada dialog antara Hana dan Safa, dan kalian diminta untuk mengisi dialog rumpang milik Hana. Untuk pembahasan soal dialog ini, usahakan untuk tidak terlalu fokus ke membaca soal dan mengartikan untuk yang di tahap awal. Kalian boleh langsung ke ABCD-nya. Mungkin jawaban itu kata kuncinya ada di ABCD-nya atau di multiple choice-nya. Coba dicek di sini saya coba baca soalnya, tapi untuk caranya nggak perlu dibaca dulu, bisa langsung baca ABCD-nya. Hana bilang, I really want to continue my study, but my parents cannot afford it. Kemudian Safa bilang, what will you do then? Nah, ABCD-nya ini di sini udah ada menjadi kata kunci buat kalian. Di sini ada materi conditional sentence. Gimana sih kita tahu ini materi conditional sentence? Caranya cukup mudah. Kalau kalian ketemu dengan if, terus ada di kalimat berikutnya ada I will atau I would, berarti itu kalimat conditional sentence. Terus gimana sih penyelesaiannya? Untuk kalimat conditional sentence kan kalian udah belajar nih di kelas 11 tentang materi conditional sentence. Itu kan ada 3 tipe 1, 2, dan 3, di mana masing-masing tipenya itu mempunyai rumus berbeda. Dan untuk rumus yang pertama kan menggunakan present tense, if present tense tambah I will dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang tipe kedua itu menggunakan past tense, if past tense atau menggunakan verb to, kemudian I would. Kemudian yang tipe 3 itu menggunakan untuk yang tipe 3 itu menggunakan past perfect, yaitu if terus subject plus had plus verb 3, kemudian menggunakan would have plus verb 3, seperti itu. Terus bedanya gimana sih untuk membedakan tipe 1, 2, 3? Itu kalau tipe pertama itu menjelaskan kalimat yang digunakan itu untuk menjelaskan kalimat yang akan datang, menjelaskan keadaan yang akan datang atau sekarang. Kemudian kalimat yang kedua atau tipe kedua itu menjelaskan keadaan yang sekarang, di mana keadaannya itu berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan. Kemudian yang tipe 3 itu sama dengan tipe 2, cuman keadaannya berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan di masa lampau, realitanya seperti itu. Ini saya hanya mengulas sedikit tentang conditional sentence karena saya yakin kalian sudah memahami tentang conditional sentence itu sendiri. Kalaupun belum memahami, boleh dilihat-lihat di video-video sebelumnya, sudah saya bahas tentang conditional sentence seperti itu. Kemudian di sini langsung ke soal. Untuk nomor 38 ini gimana sih cara menyelesaikannya? Kita lihat langsung, habis kita cek di ABCD-nya tadi, langsung ke sebelum titik-titik, what will you do then? Itu sudah menjadi kata kunci buat kita. What will you do then? Apa yang akan kalian lakukan? Sudah ada kata kunci will, akan. Jadi yang ditanya itu masa yang akan datang. Kalau masa yang akan datang seperti yang saya bilang tadi,
untuk menjelaskan masa yang akan datang itu menggunakan tipe pertama. Jadi kita fokus ABCD-nya itu yang pakai tipe pertama. Itu ada di pilihan apa aja. Kita cek. A-nya itu if I had itu menggunakan verb to, berarti tipe kedua. Itu nggak bisa digunakan. If I get itu verb pertama atau verb one dan ada di tipe pertama. Bisa kita coba. C, if my parents permit itu tipe pertama, verb one ya, masuk ke tipe pertama. Kemudian D, if I studied itu verb to, berarti tipe kedua. Jadi jawabannya antara B dan C, seperti itu, antara B dan C. Nah, udah ketemu nih kata kuncinya. Kita naik lagi ke kalimatnya Hana. I really want to continue my study. Saya pengen banget lanjut sekolah, but my parents cannot afford it. Tapi orang tuaku nggak bisa membiayaiku. Kata kuncinya nggak bisa ngebiayain. Kalian dikecain nanti di sini di C, my parents. Di situ menyebut parents, di sini juga menyebut parents. Biasanya itu jadi kalimat pengecoh. Bisa jadi itu nggak dipakai. Cuman ya kita artiin dulu maksud dari B sama C. Kalau di atas tadi Hana tuh bilang tuh orang tua yang nggak bisa membiayai, berarti kan nggak ada duit. Jadi solusinya kalau mau kuliah berarti kan harus nyari beasiswa. If I get scholarship, berarti kan scholarship adalah beasiswa. Jadi jawabannya yang B. Terus yang C gimana? If my parents permit me, jika orang tuaku mengizinkan. Sudah jelas di kata Hana yang pertama tadi, orang tuanya yang izinin, cuman nggak ada biayanya. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Seperti itu. Cukup mudah, cukup meringankan kita untuk tidak mengartikan semuanya. Untuk bahasa Inggris tentunya masih ada menerjemahkan soal, tapi tidak semuanya diterjemahkan kalau kita tahu selah atau cara menyelesaikannya soal-soal ini. Oke, lanjut ke nomor 38 juga, soal SMK Bahasa Inggris tahun 2014. Di sini ada I would, I will, I'm going, I wouldn't. Kemungkinan ini juga conditional sentence. Kita cek di titik-titiknya. Oh, if I miss the 8 o'clock train, bla 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 bla. I miss berarti tetap menggunakan verb pertama karena I miss. Jadi yang menggunakan will. Sudah jelas A, B, C, D yang menggunakan will cuman B. Jadi jawabannya yang B. Gak perlu tahu artinya, kita udah tahu jawabannya. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu tentang materi conditional sentence pada dialog. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita tetap akan membahas tentang soal dialog, cuman dengan beda materi. Jadi silahkan dipelajari tentang conditional sentence ini dan silahkan ditunggu materi berikutnya. Terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.